5 sanggahan dari saran OJK ini menjadi tolak ukur agar mereka ini bisa lepas dari hutang pinjol ini tanpa adanya kebocoran finansial mereka. Welcome back to my channel. Ada sebuah tips atau saran dari OJK, 5 tips dari OJK untuk kalian ini bisa keluar dari ranah pinjaman online ini ya. Untuk itu kita sanggah ya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan ya. Pinjaman online atau pinjol kini semakin banyak ditemukan di tangan masyarakat Indonesia. Dan kemudahan pengajuan yang cepat cair dan hanya modal KTP menjadi daya tarik tersendiri. Tak sedikit kemudian yang terjebak lilitan utang dan sulit diurai. Menanggapi fenomena ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan, sebelum mengajukan pinjol, masyarakat harus memperhatikan legalitas penyelenggaranya. Dan yang tak kalah penting, pastikan kemampuan melunasi sudah diperhitungkan. Yang sudah terlanjur terjerat pinjol, jangan putus asa. Ada cara untuk keluar dari lingkaran utang. Berikut tips dari OJK yang diunggah lewat akun Instagram resmi mereka. Pertama, catat semua utang yang dimiliki. Catatan ini akan membantu memantau jumlah pinjaman, tenggat waktu, dan jumlah cicilan bulanan. Minjam tak akan lupa membayar atau salah menghitung. Sesuai yang kita lihat tadi, catat utang yang Anda miliki. Ini saya sepakat ya. Ini adalah salah satu bagian dari manajemen hutang ya. Agar kalian mengetahui seberapa besar hutang yang kalian miliki. Kemudian kalian bisa mengcompare dengan penghasilan kalian. Banyak yang saya lihat ketika mereka ini tanya tentang penyelesaian hutang kepada saya, ke awal yang saya suruh adalah mentotal semua hutang yang mereka miliki ya. Karena pola pikir kita nanti akan tahu betapa besarnya hutang yang kita miliki ini, apakah sebanding dengan penghasilan kita untuk membayarnya. Seperti yang saya sudah jelaskan dalam ekonomi sehat dan sudah saya pelajari dan sudah saya praktekkan, memang total hutang kita ini tidak boleh lebih dari persen penghasilan kita per bulan, yaitu 5 juta, kita pakai 1,5 juta untuk membayar cicilan hutang tiap bulan kita. Ketika kita lebih, maka disitulah awal bencana dari ekonomi. Kedua, bayar utang sesuai skala prioritas. Beberapa cara untuk menentukan prioritas ini. Bisa dengan melunasi utang berjumlah kecil terlebih dahulu, atau utang dengan bunga yang paling tinggi. Bayar hutang sesuai skala prioritas. Ini saya setuju ya, tapi OJK ini berbicara secara sistematis ya, bukan fakta yang terjadi di lapangan. Masalahnya pinjol sekarang ini bunganya ini besar ya, dan apalagi tempo pembayaran ini tidak sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi ya. Padahal dalam aplikasi kita dikasih tenor 90 hari, tapi yang terjadi faktanya adalah ketika kita mengkliknya, tenor ini bisa berubah menjadi 14 hari. Sedangkan gajian kita ini 1 bulan. Ini kan kita yang akan kelabakan, padahal kita membayarnya dengan penghasilan kita per bulan. Karena adanya bunga yang begitu besar, penghasilan kita ini tergerus karena bunga. Dan kita mengalami satu keterbatasan dana ya teman-teman ya. Kalau menurut saya, skala prioritas yang sering saya omongkan untuk teman-teman pinjol lovers adalah bayar APK-mu yang ada DC lapangannya, kena slip BI checking ya. Kemudian untuk aplikasi yang lain gimana bang? Untuk aplikasi yang lain kita tunda bayarnya, tapi penghasilan saya tidak cukup bang untuk membayar ini. Bagaimana solusinya? Nanti kita akan lanjutkan ke step yang keempat ya, tentang sumber dana alternatif ya. Ketiga, perhatikan tenggat waktu. Semakin mendesak jatuh tempo, semakin tinggi risiko dikenai denda keterlambatan. Maka, utang dengan jadwal pembayaran paling dekat sebaiknya dilunasi terlebih dahulu. Tenggang waktu.
banyak mereka yang hari ini memang mencatat akan tenggang waktu ini ya. Yang menjadi problematika adalah mereka ini mencari solusi ketika mereka ini sudah diteror dan mereka ini sudah kelabakan karena hidupnya ini sudah tidak nyaman, karena hidupnya ini sudah terusik oleh teror-teror DC yang barbar ya teman-teman ya. Saya selalu ngomong, ketika Anda ini tidak memiliki kemampuan bayar, sebaiknya Anda ini lakukan sebuah langkah-langkah alternatif. Dan kebanyakan mereka ini hanya berpikir aja, padahal yang menyelesaikan semua permasalahanmu adalah sebuah tindakan. Berpikir itu hanya 10% dari langkah kita, tapi 90% dari penentu keberhasilan menyelesaikan suatu masalah ada dalam sebuah tindakan. Keempat, cari penghasilan tambahan. Yang sudah terlilit utang, menambah pemasukan adalah strategi yang bisa dipertimbangkan. Bisa melalui pekerjaan sampingan, bisnis kecil, atau pekerjaan freelance. Dengan begitu, proses pelunasan bisa berjalan cepat. Cari penghasilan tambahan. Ini saya setuju ya teman-teman ya. Mencari penghasilan tambahan ini perlu langkah-langkah sesuai dengan skill kita ya. Kebanyakan masyarakat kita ini skillnya ini minim ya teman-teman. Mungkin mereka hanya memiliki 1 atau 2 skill untuk menghasilkan suatu pendanaan ya. Terhimpit untuk jatuh tempo. Saya rasa untuk mencari pendanaan dalam kerjaan tambahan ini tidak akan konsentrasi ya. Dan menurut sanggahan saya, ini ada sebuah celah pinjol yang harus kita manfaatkan. Dan celah dari pinjaman online ini sangat didukung oleh pemerintah. Ketika kalian ini belum jatuh tempo, saya selalu ngomong, ilegal ini adalah sumber untuk dana alternatif kalian. Kalian bisa meraupnya, kalian bisa menggunakan untuk membayar skala prioritas tadi, pinjol yang ada di lapangannya, atau kena BI checking. Karena keterbatasan penghasilan kalian ini, maka kalian ini tidak akan mampu ya. Pesan saya sekali lagi, jangan duit setan ini kalian bayar dengan duit nyata. Artinya bayar online versus online ya. Tetap tenang dan berpikir jernih. Utang memang beban, tapi bukan akhir segalanya. Dengan disiplin, strategi yang jelas, dan niat untuk keluar dari masalah, segalanya bisa diatasi. Tenang dan berpikir jernih. Banyak hari ini teman-teman yang lagi jatuh tempo ini tidak bisa berpikir secara tenang ya. Ya saya menyadari ya, karena mereka ini terhimpit oleh tagihan-tagihannya. Mereka ini belum tentu sepakat dengan konsep yang saya gunakan untuk melepaskan yang lain ya. Karena mereka selalu berasumsi itu sama halnya dengan membuka aplikasi yang baru ya. Memang, tapi ketika Anda mengamankan privasi, ini sangat berbeda ya teman-teman ya. Dan mereka memilih opsi untuk hutang di bank, padahal mereka nggak paham ya. Padahal hutang pinjol ini level ringan. Ketika Anda tidak membayarnya, tidak ada aset Anda yang hilang. Tapi saya di bank kan tidak ada aset juga yang hilang. Memang aset kalian tidak hilang, tapi kalian pasti akan didatangi ke rumah. Tapi kan pinjol tidak semuanya kalian bisa didatangi di rumah. Mereka juga meningkatkan level hutang mereka ke level yang menengah ya, yaitu menggadaikan aset mereka, entah itu sertifikat, BPKB, emas dan lainnya, untuk membayar sebuah pinjol tanpa memahami skala prioritas yang saya sebutkan tadi. Ini kan sebuah kekonyolan ya teman-teman. Ini yang sebuah kebodohan kalian. Kalian bukannya selesai, maka malah kalian akan membuat hutang yang lebih besar, dan kalian akan menggali makam kalian sendiri ya. Jangan sampai pinjol ini yang hutang ringan kalian naikkan menjadi hutang yang level menengah, yang menggadaikan sesuatu. Bahkan kalian menaikkan level yang berat, yang ketika kalian tidak membayar, ada aset kalian yang hilang, atau kalian menjual barang-barang berharga kalian.
mungkin 5 sanggahan dari saran OJK ini menjadi tolak ukur untuk kalian ya, bahwa yang saya omongkan ini sesuai dengan fakta yang saya lakukan, sesuai dengan fakta yang saya jalankan untuk mendampingi ataupun mengasih arahan seseorang agar mereka ini bisa lepas dari hutang pinjol ini tanpa adanya kebocoran finansial mereka. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.